Assalamualaikum, selamat malam Pak Aris. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Nurul. Baik, apa nih yang ingin Ibu sampaikan kok malam-malam gini ingin, berbicara dengan saya? Iya, begini nih Pak, saya malam hari ini ingin melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Novika. Tetapi saya membutuhkan seseorang untuk bisa menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan yang akan saya lakukan ini, Pak. Gitu. Oh, begitu ya Bu Nurul ya. Baik Bu Nurul, waktu kita tidak banyak tapi ya ini nanti. Jadi, kira-kira apa tujuan dari percakapan yang Ibu Nurul nanti, uraikan nanti? Silakan. Iya, Pak, saya menginginkan Aris bersedia menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama Ibu Novika. Begitu, Pak. Jadi saya sebagai observer ya. Menurut Ibu Iya, Nurul, apa saja yang bisa saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti? iya, kalau menurut saya yang bisa dinilai dari kegiatan coaching kan adalah kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan memberdayakan coach untuk mencari solusi dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oh, begitu ya Bu Nurul ya. Bagus sekali Bu Nurul itu. Eee, Kira-kira nih, di antara yang Ibu Nurul sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Iya Pak, sebenarnya dari kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang saya sampaikan tadi Pak, begitu. Mmm, ya jadi, di semua kompetensi yang Ibu Nurul sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang paling spesifik begitu Bu Nurul, yang ingin diobservasi? Iya, jadi tadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, tetapi saya ingin lebih spesifik diobservasi adalah pada kompetensi memberdayakan coach untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya, begitu Pak, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu. Oke, memberdayakan coaching ya. Iya, Jadi Ibu Nurul ingin memberdayakan coaching untuk mencari solusi sendiri, begitu maksud Ibu Nurul ya? iya. Dari permasalahan coaching tadi. Jadi, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui alur Tirta, begitu Bu Nurul ya? Iya, betul sekali Pak Aris. Oke, nah kira-kira apa indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu Nurul inginkan nantinya? Ya, indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang saya inginkan, tentunya ya memang saya dapat memberdayakan coach untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui alur Tirta dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan malam hari ini. Gitu, Pak. Oke, baik Bu Nurul ya, melalui alur Tirta tadi ya. Iya, betul Semoga sekali. kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini dapat berjalan lancar, sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Nurul. Selanjutnya, silakan Ibu Nurul melakukan kegiatan coaching. Silakan Ibu Nurul. Iya, Pak Aris, terima kasih atas kesediaannya menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat malam nih. Boleh nggak nih Bu minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang masalah saya nih Bu yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Waalaikumsalam, Bu Novi. Selamat malam juga. Ya, apa nih yang ingin Ibu ceritakan kok sampai malam-malam harus meminta saya untuk menemani berbincang-bincang. Iya nih Bu, jadi gini Bu Nurul, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasakan kayak nggak bisa bagi waktu gitu loh Bu Nurul, antara tugas mengajar saya dengan tugas tambahan yang diamanatkan kepada saya.
seperti melatih lomba, kemudian ini juga sebentar lagi sekolah saya mau akreditasi, Bu. Dan saya juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, masalahnya itu kebetulan semua kegiatan saya itu berlangsung di waktu yang sama dan semua kegiatan itu menuntut saya untuk bisa tetap profesional, Bu, dalam menjalaninya. Nah, dari semua kegiatan itu membuat tugas utama saya itu jadi nggak berjalan maksimal, Bu, sebagai guru yang mengajar, begitu, Bu. Oke, banyak kegiatan ya, Bu Novi ya. Iya, Bu. Baik, Bu Novi, waktu kita malam hari ini kan tidak banyak ya. Jadi menurut Bu Novi, apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya mengharapkan Ibu ini bisa memberikan saya solusi, Bu. Jadi saya dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, begitu nggih Bu Novi. Baik, menurut Bu Novi, hal-hal apa saja yang membuat Ibu kesulitan dalam membagi waktu? Menurut saya, hal yang membuat saya kesulitan dalam bagi waktu itu karena banyaknya kegiatan yang datang di waktu yang bersamaan, Bu. Begitu ya, banyaknya kegiatan yang datang secara bersamaan. Iya, Baik, Bu. Bu Novi, kira-kira kesempatan apa nih yang Ibu Novi miliki sekarang untuk dapat mengatasi masalah yang Ibu Novi hadapi saat ini, yaitu tadi kesulitan dalam membagi waktu. Kalau kesempatan yang saya miliki sekarang sih mungkin dengan saya diberi penuh dalam hal mengatur jadwal kegiatan saya sendiri, Bu. Oke, begitu ya, Bu. Oke. Kira-kira hal apa yang dapat membuat Ibu Novi dapat membagi waktu dengan kegiatan yang datangnya secara bersamaan ini, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, dengan menggunakan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang ada, dengan tetap mempertimbangkan semua jadwal kegiatan saya, Bu. Wah, bagus sekali. Betul, dengan menggunakan skala prioritas ya, Ibu, untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu. Saya dapat sekali dengan Bu Novi. Oke. Apa saja yang bisa membuat Ibu tidak lagi kesulitan dalam membagi waktu untuk menyelesaikan semua tanggung jawab tersebut? Kalau menurut saya sih mungkin dengan ini, Bu, membuat time schedule kegiatan yang saya laksanakan, Bu. Jadi dengan begitu semua tugas tambahan yang diamanatkan ke saya dan juga tugas mengajar saya di kelas sebagai tugas utama saya ini bisa berjalan dengan maksimal, Bu. Oke, bagus sekali ya dengan membuat time schedule supaya dapat melaksanakan semua tugas, baik tugas tambahan maupun tugas utama, begitu ya Bu Iya, Novi Bu. ya. Iya. Lalu Bu Novi, mengenai tugas mengajar di kelas Ibu, apakah penyebabnya sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal? Nah, itu dia, Bu. Kemungkinan itu karena tugas tambahan saya yang terlalu banyak, Bu. Dan semuanya itu menuntut saya untuk dapat menyelesaikannya semua secara profesional dalam waktu yang bersamaan. Begitu, Bu. Gitu ya, oke. Kalau boleh tahu nih, tugas tambahan apa saja sih yang diamanatkan kepada Ibu Novi? Waduh, ada banyak, Bu. Jadi, saya itu diberikan tugas tambahan yang diamanatkan ke saya itu ada seperti melatih lomba, kemudian ini juga persiapan akreditasi, Bu, dan saya nanti ditunjuk sebagai guru prakteknya juga, kemudian yang menghadapi asesor juga. Belum lagi nih, Bu, kegiatan guru penggerak, ini tugasnya banyak sekali, Bu, kayak gitu. Oke, banyak sekali ya ternyata tugas tambahan dari Ibu Novi. Iya, Iya. Bu. Iya, menurut Ibu, adakah cara untuk mengatasi tugas tambahan Ibu sehingga Ibu tidak lagi kesulitan membagi waktu antara tugas utama Ibu, yaitu mengajar, dan juga tugas tambahan tadi? Saya pikir ada sih, Bu. Dengan ini, Bu, kalau melatih lomba sama persiapan akreditasi, itu saya dapat berbagi tugas dengan rekan sejawat saya nih, Bu. Jadi kalau waktunya bersamaan nih saya bisa minta tolong sama mereka, walaupun tetap tanggung jawabnya di saya ya, Bu. Nah, sedangkan untuk kegiatan guru penggerak, ini bisa saya kerjakan di malam hari atau sore hari setelah saya mengajar di kelas, seperti itu, Bu.
Nah, itu betul sekali ya Ibu. Itu sudah apa Bu Novi sudah memiliki solusi itu ya dengan bagaimana cara untuk membagi waktu Bu Novi itu. Oke, saya yakin sekali Ibu Novi bisa mengatasi semua permasalahan Ibu tadi dengan menggunakan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Iya Bu, makasih Bu. Baik, sekarang menurut Bu Novi, jika kemampuan Ibu Novi dalam membagi waktu yang diinginkan Bu Novi tadi, yaitu keseimbangan antara tugas utama dan tugas tambahan, itu ada di level 10, kira-kira nih Bu, sekarang kemampuan membagi waktu Ibu Novi ini, sekarang ini berada di level berapa ya? Nah, itu dia, Bu. Kemampuan membagi waktu saya sekarang ini nih, saya kayak merasa masih berada di level 5 atau 6 nih, Bu. Karena saya tuh masih merasa sangat kesulitan dalam membagi waktu, apalagi kalau kegiatan itu bentrok, Bu. Jadi bebarengan gitu. Saya kayak bingung sendiri. Jadi, saya merasa level saya tuh masih di level 5 atau 6 gitu lah, Bu. Iya, masih merasa di level 5 atau 6 ya, karena Iya, mungkin Bu. sangat sulitnya membagi waktu karena ada beberapa kegiatan yang tadi ya, mungkin bentrok dan harus Iya. dilaksanakan semuanya, begitu. Oke, baik Bu Novi, kalau mungkin level 10 itu sulit ya untuk dicapai ya Bu Novi ya. Iya, Bu. Ya, tetapi setidaknya Bu Novi pasti menginginkan ya kemampuan apa membagi waktu Ibu paling tidak nih berada pada level berapa? Saya sih menginginkan kemampuan dalam membagi waktu antara tugas utama dan juga tugas tambahan paling tidak di level 8 atau 9 gitulah ya, Bu. Level di mana saya ini benar-benar mampu membagi waktu antara tugas utama dan juga tugas tambahan saya, Bu. Oke, menginginkan di level 8 ya Ibu ya. Iya, Mungkin Bu. memang harus bisa untuk bisa bisa mencapai di level 8 yang diinginkan Ibu Novi, Iya. begitu ya. Oke, Ibu. Kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu Novi miliki untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang? Sebagai salah satu guru yang diberi kepercayaan penuh nih Bu dalam melaksanakan semua tugas yang diamanatkan ke saya itu, saya merasa memiliki kekuatan atau kelebihan untuk membagi waktu kegiatan saya sendiri. Karena saya merasa nggak mungkin nih saya dapat tugas tambahan yang kalau saya sendiri tuh nggak bisa melaksanakannya. Berarti saya kan dipercaya gitu ya Bu untuk melaksanakan ini. Nah ini salah satu kekuatan saya untuk bisa membagi waktu saya kegiatan saya sendiri begitu Bu. Iya. Baik Bu Novi, kira-kira hambatan atau kendala apa yang menyebabkan Ibu sulit nanti membagi waktu tersebut? Kalau hambatan sama kendalanya sih, ya itu tadi Bu, yang saya hadapin itu ketika ada beberapa kegiatan yang dalam waktu yang bersamaan, kayak gitu Bu. Oh iya. Oke, Bu Novi. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Mungkin gini Bu, yang pertama nih ya, mungkin saya akan membuat time schedule dulu nih, kegiatan yang saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya perlu meminta bantuan rekan sejawat saya untuk dapat membantu saya Bu dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada saya seperti melatih lomba dan persiapan akreditasi. Saya kan bisa tuh Bu bagi-bagi tugas seperti itu. Kemudian untuk yang tugas guru penggeraknya itu saya bisa kerjakan setelah jam mengajar, setelah semua kegiatan saya selesai, Bu. Intinya sih di sini saya harus bisa konsisten dan juga kalau istilahnya itu istiqomah gitu, Bu. Iya, bagus sekali ini rencana Ibu Novi. Mudah-mudahan dapat berhasil ya, Bu Novi. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Oke, menurut Ibu Novi, adakah prioritas atau strategi yang ingin Ibu Novi lakukan dalam melaksanakan rencana Ibu tadi? Ada, Bu. Ada prioritas atau strategi yang ingin saya lakukan, yaitu tadi, Bu, dengan membuat time schedule terlebih dahulu nih, Bu, dari semua kegiatan saya. Oke, dengan membuat time schedule begitu ya, skala prioritasnya dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi tadi, begitu Iya, ya? Bu. Iya. Oke, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Novi ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, saya bisa membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan yang keduanya itu
bisa berjalan maksimal, Bu. Begitu. Oke, membagi ya. Jadi bisa ukurannya adalah bisa membagi antara tugas utama dan tugas tambahan gitu ya. Iya. Baik, dalam melaksanakan rencana Ibu Novi tentu tidak menutup kemungkinan nggih terjadi gangguan. Iya. Kira-kira bagaimana cara Ibu Novi untuk bisa mengatasi gangguan tersebut? Saya harus tetap berpedoman pada time schedule yang sudah saya buat ya Bu, saya konsisten, kemudian itu tadi saya menjalin kerjasama dengan teman sejawat ketika saya butuh bantuan dengan mereka, begitu Bu. Oke, ya bagus sekali Bu Novi. Baik Bu Novi, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya punya komitmen nih Bu, kalau nanti saya dapat kegiatan tuh saya akan selalu membuat time schedule di setiap kegiatan saya dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan bersama-sama juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan rencana saya, Bu. Iya, komitmennya selalu berusaha membuat time schedule nggih, dari kegiatan semua Iya, semua Bu. kegiatan sehingga nanti kegiatan itu bisa terlaksana terarah sesuai dengan time schedule tersebut. Begitu Iya, nggih Bu betul Novi? sekali, Bu. Iya, iya. Siapa saja kira-kira yang dapat membantu Ibu Novi di dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya yang pertama diri saya sendiri, Bu. Saya harus meyakinkan diri saya sendiri untuk selalu konsisten mematuhi time schedule yang sudah saya buat. Kemudian saya juga pasti minta bantuan kepala sekolah selaku yang memberikan atau mengamanatkan tugas tambahan itu kepada saya. Kemudian tentu saja tadi rekan sejawat yang berkolaborasi dengan saya sehingga bisa ini Bu, kegiatan saya bisa berjalan dengan lancar begitu Bu. Iya. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu Novi dari kegiatan coaching? Tindak lanjut saya ini setelah coaching ini, saya akan langsung membuat time schedule, kemudian saya harus berusaha melaksanakan kegiatan sesuai time schedule saya, Bu, sehingga saya sudah tidak lagi kesulitan, Bu, dalam membagi waktu. Ini bagus sekali Bu Novi, sangat semangat nggih untuk bisa apa membagi waktu sehingga kegiatan antara tugas utama dengan tugas tambahan tetap bisa berjalan secara maksimal bersamaan tanpa harus ada yang dirugikan satu sama lain gitu Bu. Iya, Saya Bu. sangat mendukung Iya, saya sangat mendukung sekali Bu Novi. Mudah-mudahan semua rencana dan komitmen yang Ibu Novi sampaikan tadi dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu Novi. Amin. Makasih loh Bu Nurul atas dukungannya, kemudian atas coachingnya hari ini juga. Semoga saya berharap tujuan yang saya harapkan di awal percakapan kita tadi dapat tercapai ya Bu Nurul. Makasih banyak nih Bu Nurul. Terima kasih ya Bu. Iya, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, sama-sama Bu Novi. Semoga berhasil, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, baik Ibu Nurul. Alhamdulillah Ya, Pak Aris. kegiatan coaching Ibu Nurul dapat berjalan dengan lancar ya, Bu Nurul ya. Iya, ini Pak Aris. Alhamdulillah sekali dapat berjalan dengan lancar. Iya, oke Bu Nurul. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, ini Pak Aris, yang saya lakukan dari kegiatan coaching tadi adalah saya melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Begitu Pak Aris. Baik Ibu Nurul. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Silakan Pak Aris. Iya, terima kasih Bu Nurul. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nurul, yaitu mengenai tentang tujuan dari coaching tadi, kemudian identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Pertama mengenai tentang
yaitu menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya dari kegiatan yang tadi yang sudah Ibu lakukan tadi, tujuan yang disampaikan oleh coaching sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kesulitan membagi waktu antara tugas utama dan juga tugas tambahan. Kemudian yang kedua mengenai tentang identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, menurut pengamatan saya dari kegiatan coaching tadi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa kesulitan membagi waktu antara tugas utama dan juga tugas tambahan adalah dengan membuat time schedule dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, ini masuk pada kompetensi memberdayakan coaching ya, untuk menemukan solusinya sendiri melalui pemberian pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan dan balik antara aksi coaching dan menyelesaikan permasalahannya. Dalam pengamatan yang sudah saya lakukan, sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dalam membagi waktu kegiatan, sehingga tugas utama dan juga tugas tambahan tetap berjalan bersama secara maksimal. Kemudian yang terakhir mengenai tentang tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam pengamatan saya, coach menanyakan tentang rencananya yang diambil oleh coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, baik Ibu Nurul, itu tadi adalah hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching berlangsung. Dari pengamatan saya tadi semua sudah berjalan sesuai yang diharapkan ya Ibu Nurul ya. Ya Pak Aris, terima kasih sekali atas hasil dari pengamatan Pak Aris tadi. Iya, sama-sama Ibu Nurul. Dan selanjutnya dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nurul? Ya nih Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot Pak, secara sistematis, sehingga nanti mampu memperlihatkan alur cerita tersebut dengan lebih jelas lagi, begitu Pak. Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nurul adalah membuat pertanyaan yang bobot secara sistematis ya, sesuai alur cerita. Bagus sekali Ibu Nurul, saya sangat berpendapat dengan Ibu Nurul. Jadi saya sangat mengapresiasi hal ini. Semoga kegiatan coaching berikutnya dapat berjalan dengan lancar Ibu Nurul ya. Ya, terima kasih Pak Aris sudah mau bersedia menjadi dari kegiatan coaching saya bersama Ibu Novika pada malam hari ini. Terima kasih Pak Aris atas bantuannya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat Pak. Oke, sama-sama Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Nurul. Sampai ketemu lagi ya. Ya Pak Aris, terima kasih. Sama-sama.